Selamat datang di channel YouTube NS Movie. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah film China yang berjudul The Gigolo. Film ini mengisahkan seorang remaja tampan yang bernama Fang, terlahir dari keluarga sederhana. Karena himpitan ekonomi, dia terjun menjadi seorang gigolo. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang pemuda tampan bernama Fang. Dia berasal dari keluarga sederhana. Saat ini, Fang dan ibunya akan memasak daging bebek. Kebetulan ibu Fang bekerja sebagai penjual daging bebek. Saat itu Fang meminta uang kepada ibunya untuk membayar biaya les. Namun karena ibunya tidak punya uang, dia memerintahkan Fang untuk meminjam kepada sepupunya. Fang kemudian pergi ke tempat sepupunya, yang bernama Hang. Ternyata Hang memiliki usaha diskotik. Singkat cerita, Hang pun memberikan pinjaman uang kepada Fang. Hang juga memberikan tawaran kepada Fang, untuk bekerja di diskotiknya. Namun Fang menolak, dan dia lebih memilih untuk bersekolah. Beberapa saat kemudian, datang seorang wanita yang merupakan teman dari Hang. Ia bernama Michelle. Michelle mencoba menggoda Fang, namun karena masih culun, Fang hanya diam saja. Kemudian datang dua orang teman lagi, bernama Yoyo dan Chris. Chris adalah seorang gigolo, yang cukup dikenal di kalangan dunia malam. Tak berapa lama kemudian, Fang pergi dari tempat itu. Pagi harinya, Fang sedang bermain basket bersama rekan-rekan. Ternyata, Fang sudah memiliki kekasih bernama Jolie. Kemudian datang seorang pria bernama Peter, dia menghampiri Jolie, untuk mengajak ke pesta berdua bersama Peter. Namun Jolie menolak, dia lebih memilih bermain ke rumah Fang. Siang itu, Fang mengajak Jolie main ke rumahnya. Di dalam kamar, mereka berdua menonton film dewasa. Semakin lama menonton, mereka semakin panas, dan ingin mempraktekannya juga. Ketika Fang mencoba memasukkan sentolopnya, tiba-tiba ibunya membuka pintu, yang membuat mereka kaget. Namun ibunya Fang tidak marah, ia justru menyarankan kepada Fang, apabila ingin begituan lebih baik memakai pengaman saja. Di malam hari, Fang menemui ayahnya. Dia bercerita tentang kejadian tadi siang, di mana Fang kesulitan saat akan memasukkan sentolopnya, karena ukuran yang terlalu besar. Ayah Fang berkata, bahwa sentolop Fang merupakan warisan dari keluarga ayahnya, yang rata-rata memiliki ukuran jumbo. Ayah Fang menyarankan, apabila mau main seperti itu, haruslah melakukan pemanasan lidah terlebih dahulu. Di keesokan hari saat berada di sekolah, Fang melihat sahabatnya sedang dibuli oleh Peter. Fang mencoba membela rekannya tersebut, hingga akhirnya Fang dan Peter terlibat perkelahian. Siang hari saat pulang sekolah, Fang bercerita kepada sahabatnya, bahwa dirinya sudah dikeluarkan dari sekolah, akibat kejadian tadi pagi. Tak lama kemudian hujan turun, di tengah hujan deras, Fang melihat seorang wanita sedang memperbaiki mobil. Karena merasa kasihan, Fang mendekat dan membantu memperbaiki. Setelah selesai, gadis cantik itu memberikan imbalan berupa sejumlah uang. Karena niat Fang ikhlas membantu, dia menolak pemberian itu. Akhirnya Fang bekerja di tempat Hang, sebagai cleaning service. Yoyo merayu Fang, akan memberikan $10, jika mau bermain dengannya. Fang menerima tawaran itu, Yoyo mengajak Fang untuk menemui teman-temannya. Yoyo kemudian membuka celana dalam Fang, dia pun kaget melihat ukuran jumbo milik Fang. Hal itu membuat Yoyo semakin bersemangat. Ketika sedang melakukan pemanasan, Fang yang masih polos, tiba-tiba keluar duluan. Dan hal itu membuat teman-teman Yoyo tertawa. Fang yang merasa malu, langsung pergi. Dia menyendiri sambil merokok di pojok ruangan. Tak lama kemudian, Chris datang menghampiri. Chris berkata, hal itu wajar bagi pemula.
Chris menawarkan Fang untuk menemui kliennya, yang belum sempat ia temui. Ternyata, klien Chris adalah seorang wanita gendut, yang memiliki nafsu makan tinggi. Karena sudah terlanjur, terpaksa Fang menemani wanita gendut itu. Tak disangka, ada Peter yang melihatnya. Peter kemudian mengambil gambar kemesraan antara Fang dan wanita gendut itu. Peter lantas membagikan fotonya kepada teman-teman, termasuk juga kepada Jolie. Karena sakit hati, Jolie langsung menelpon Fang dan memutuskan hubungan. Singkat cerita, Fang menemui ayahnya yang sedang mengamen. Dia memberikan kabar bahwa ibunya saat ini sedang sakit, ditambah dirinya sudah dikeluarkan dari sekolah. Fang juga bercerita bahwa dia saat ini bekerja menjadi seorang gigolo. Namun ayah Fang menganggap hal itu wajar, karena keadaan ekonominya saat ini. Ayah Fang juga memberi saran, agar Fang pergi menemui rekannya yang bernama Abson. Abson juga merupakan seorang gigolo. Ayahnya memerintahkan Fang untuk menagihkan hutang sebesar 30 juta kepada Abson, sekaligus menyuruh Fang untuk belajar menjadi seorang gigolo. Di lain hari, Fang bertemu dengan temannya. Dia bercerita bahwa saat ini dirinya bekerja sebagai seorang gigolo. Sang teman memberikan saran, apabila menjadi gigolo, penampilannya harus modis, pakaiannya harus style, dan jangan terlihat culun. Temannya memberikan saran, agar Fang pergi ke salon milik Abson. Akhirnya, Fang pergi ke salon milik Abson. Di sana Fang bertemu dengan anak buah Abson. Sang anak buah meminta Fang untuk menunggu. Fang pun menunggu hingga malam, kemudian anak buah Abson ini mengajak Fang pergi ke sebuah bar. Di bar itu, Fang diberi narkoboy hingga teler. Dalam keadaan teler, wanita anak buah si Abson memanfaatkannya untuk bermantap-mantap. Singkat cerita, Fang dapat bertemu dengan Abson. Tanpa basa-basi, Fang langsung bertanya tentang ilmu pergigoloan. Abson pun membagikan sedikit ilmunya kepada Fang. Setelah itu, sesuai permintaan ayahnya, Fang menagih hutang 30 juta kepada Abson. Abson berkata bahwa ayah Fang juga memiliki banyak hutang kepadanya. Fang memberitahu ayahnya bahwa Abson tidak mau membayar hutang. Tak selang lama, datang beberapa orang pria yang hendak menagih hutang kepada ayah Fang. Namun karena ayahnya tidak punya uang, akhirnya mereka terlibat keributan. Karena terdesak, Fang dan ayahnya mencoba kabur. Namun sial, ayahnya tertangkap dan mendapat beberapa bacokan hingga luka parah. Kemudian, Fang datang menemui Abson untuk menagih hutang, serta bercerita tentang kejadian yang mereka alami. Namun Abson malah menantang Fang untuk bertarung. Apabila Fang menang, Abson bersedia membayar semua hutangnya. Sayang dalam pertarungan Fang selalu kalah. Selesai bertarung, mereka kemudian mengobrol. Abson menunjukkan kemampuan anehnya kepada Fang, di mana dia mampu mengambil sebuah pil dari dalam gelas, menggunakan lidahnya. Abson menuturkan bahwa trik ini sangat bermanfaat bagi seorang gigolo. Trik lidah ini akan membuat semua wanita merasa puas tak berdaya. Tanpa ragu Fang meminta Abson untuk mengajari trik lidah tersebut. Abson berkata, Fang harus berlatih terlebih dahulu menggunakan koin yang ditempel pada kaca. Fang harus menjilati koin itu, namun jangan sampai terjatuh. Fang kemudian mempraktekkannya. Setiap hari dia berlatih dengan koin. Beberapa hari kemudian, Fang mulai mahir dan berhasil. Dia pun menunjukkan hasil latihannya kepada Abson. Abson menyuruh Fang untuk mempraktekkan hasil latihan itu kepada anak buahnya. Melihat keberhasilan Fang, Abson merasa senang dan bangga. Kemudian Fang datang ke bar untuk menemui Yoyo. Fang mengajak Yoyo untuk melakukan mantap-mantap. Yoyo yang awalnya meremehkan, akhirnya dibuat tak berdaya. Karena keahliannya itu, Fang akhirnya menerima banyak pelanggan. Michelle yang penasaran, akhirnya dia memesan jasa Fang.
Dan benar saja, Michelle pun dibuat terkapar tak berdaya. Di lain hari, Fang mengantar temannya untuk casting film Raja Gigolo. Namun kemampuan casting teman Fang ini terasa kaku dan kurang menarik. Akhirnya, sang sutradara meminta Fang untuk mencoba ikut casting. Dan ternyata Fang sangat berbakat, sang sutradara meminta Fang untuk ikut bermain film. Sutradara itu bernama Chow Li, dia adalah seorang wanita yang pernah ditolong Fang memperbaiki mobil di saat hujan. Dan sejak saat itu, Fang mulai disibukkan dengan kegiatan syuting film yang disutradarai oleh Chow Li. Singkat cerita, Fang dan Chow Li saat ini sudah jadian. Chow Li mengajak Fang untuk bermain ke rumah, dan ingin diperkenalkan dengan orang tuanya. Setibanya di rumah, Fang kemudian diperkenalkan dengan ayahnya yang bernama Pak Ben. Tak lama kemudian datanglah ibunya Chow Li, yang bernama Michelle, yang merupakan langganan Fang. Fang merasa kaget, demikian juga dengan Michelle. Mereka berpura-pura tidak saling mengenal, untuk menutupi rahasia di antara keduanya. Akhirnya mereka makan malam bersama. Pak Ben mengajak Fang untuk berjalan-jalan melihat koleksi senjata miliknya. Tiba-tiba Pak Ben menodongkan belati ke leher Fang. Pak Ben berkata, agar Fang tidak coba-coba untuk menyakiti hati anak kesayangannya. Di lain hari Michelle menghubungi Fang untuk bertemu, dan membahas masalah itu. Fang memutuskan bahwa dia ingin menjadi aktor film saja, dan berhenti jadi gigolo. Namun Michelle membujuk Fang, untuk jangan berhenti menjadi gigolo. Michelle meminta Fang untuk tetap menjadi langganannya, karena selain merasa terpuaskan, Michelle juga ternyata jatuh cinta kepada Fang. Keesokan harinya Fang menemui Chow Li. Fang mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia adalah seorang gigolo. Namun karena Chow Li sudah benar-benar cinta, dia tetap mau menerima kekurangan Fang. Di tempat lain, Michelle yang merasa kecewa berat kepada Fang, dia melampiaskan dengan minuman sambil menonton adegan mesranya saat bersama Fang. Tak lama kemudian Pak Ben datang ke kamar Michelle yang sudah teler. Pak Ben melihat adegan mesra Michelle dengan Fang di laptop. Hal itu membuat Pak Ben marah besar, dan memerintahkan anak buah untuk menangkap Fang. Pada saat Fang sedang berjalan dengan Chow Li, tiba-tiba ia diculik oleh anak buah Pak Ben, dan dibawa ke rumahnya. Di sisi lain, Pak Ben sedang marah-marah kepada istrinya. Bahkan Pak Ben menyuruh anak buah untuk memperkaos istrinya sendiri. Pada saat Pak Ben hendak membunuh Fang, Chow Li datang dan meminta ayahnya agar tidak melakukan hal itu. Tak lama kemudian, Michelle yang berhasil melepaskan diri, menodongkan pistol ke arah Pak Ben. Akhirnya Michelle menembak kepala Pak Ben hingga tewas. Chow Li yang merasa kesal, akhirnya menyerang ibunya sendiri. Dalam pertengkaran itu, Michelle menusuk Chow Li dengan sebuah pisau. Fang yang terbangun kemudian menodongkan pistol ke arah Michelle. Akhirnya, Fang menembak Michelle, dan Michelle pun tewas. Fang kemudian menghampiri Chow Li yang terluka parah. Ia pun bergegas membawa Chow Li ke rumah sakit, berharap agar nyawanya tertolong. Di akhir film, kita diperlihatkan Fang yang sedang mengendarai mobil mewah. Ternyata semua kekayaannya itu adalah milik Pak Ben, yang telah berpindah kepadanya. Ternyata Chow Li berhasil selamat, dan masih hidup. Fang dan Chow Li sekarang sudah menikah, dan menjadi sepasang suami istri. Akhirnya cerita pun selesai.